Ayo para santri dan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua murid, santri dan pemirsa dimanapun berada. Guru melanjutkan videonya tentang lakune ilmu sapu jagat volume yang ke-6. Pada malam hari ini, guru mengucapkan selamat dan berbahagialah bagi murid dan santri yang lagi melakukan aktivitas, terutama Sabtu malam Minggu, sedang melakukan aktivitas memuja, menghormati, memuliakan para leluhurnya yang sedang berjamaah melakukan atau menjalankan ilmu manaqib ilallah, agar senantiasa para murid dan santri yang menjalankan manaqib ilallah yang dibina oleh beliau di situ di Janur Kuning, semoga selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dimanapun berada. Dan pada Sabtu ini juga guru menyampaikan semoga mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keselamatan bagi para murid dan santri yang lagi menjalankan ritual dan spiritual, yang lagi silaturahmi di pantai selatan, yang lagi silaturahmi dengan para leluhur, terutama beliau Bunda Pantai Selatan. Semoga leluhur tansah selalu mengayomi pada anak cucunya agar dijauhkan dari sesuatu hal mara bahaya, dan semoga mendapatkan ridha para leluhur sehingga di dunia, terutama yang ada di Pulau Jawa ini, kita dalam keadaan apapun selalu mendapatkan kemudahan. Para murid dan santri, guru melanjutkan dari ilmu sapu jagat. Video ini dengan volume yang ke-6 ada tambahan bahasa oleh guru yang disebut revolusi Tuhan. Ini judulnya sangat bagus, judulnya sangat istimewa, bahasanya sangat tidak rasional. Ini kesukaan publik atau kesukaan guru, ini membuat bahasa yang tidak ada yang dipunyai ya. Satu diulas dengan nyaman aja. Bahasa kok revolusi Tuhan atau guru ya? Nggak ada di dunia, nggak ada. Yang direvolusi itu apa ya? Ini kan keren judulnya. Revolusi Tuhan. Apa guru maksudnya revolusi Tuhan? Ya Tuhan kita renov sekarang tahun 2023 masa ini. Jadi barangkali Tuhan kemarin itu error, ya kita benailah. Kalau Tuhan kemarin yang dipuja manusia tidak simetris, ya kita simetriskan ya. Kalau Tuhan kemarin kukunya panjang, kita potong biar tidak kejam. Ayo para murid, santri juga pendengar, disiapkan pikirannya, disiapkan mentalnya, dibantu doa semoga diberi kekuatan. Guru berpesan bagi para pemirsa yang belum mengikuti video guru, tatkala mendengar dan melihat video ini, tolong dibekali dari volume yang ke-5, ke-4, ke-3, 2, dan 1, atau juga video yang lain. Karena video guru selalu terangkai dengan video yang lain. Kalau tidak dibekali dari video yang lain, guru pun mengkhawatirkan pikiran para pemirsa akan menjadi zonk atau menjadi blank. Yang dikhawatirkan guru adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik bagi para pemirsa. Maka guru berpesan khususnya untuk para pemirsa.
Siapkan pikiran, siapkan batin, siapkan mental. Kalau perlu bantulah doa, semoga diberi kekuatan untuk menerima suatu kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran sebenarnya tidak mudah didapatkan. Karena kesalahan sudah sangat lama dalam peradaban bangsa manusia. Terutama memahami kebenaran tidak akan pernah mengerti karena kalian mendapatkan agama yang berbelok-belok. Para pemirsa, karena video ini nanti pun juga hal yang sangat sakral, agar tidak menjadikan permasalahan bagi bangsa manusia yang melihat dan mendengar video ini diproteksi oleh guru dengan suatu bahasa atau suatu password atau keyword, agar para pemirsa siapapun, apapun status dan jabatan Anda, menyangkal boleh, tapi kalau Anda membantah dan melawan, kalian pun akan menjadi dampak yang sangat buruk. Sebelum diulas oleh guru tentang lakune ilmu sapu jagat dengan judul Revolusi Tuhan, kembang suruh kenek gak roh. Sebelum diulas oleh guru, para pemirsa, terutama kalian yang ada di bumi Pancasila, sedikit diulas tentang kata makna kembang suruh. Kembang suruh ada simbol pusakanya leluhur kita, khusus dari Trah Majapahit. Semua pusaka yang dikeluarkan, yang diproduk dari leluhur kita di Majapahit, itu pasti kembang suruh. Di dalam bahasa leluhur kita ada bahasa kembang suruh nek kenek gak roh. Kembang suruh arane drenges. Hati-hati para pemirsa memahami, melihat, mendengar video guru yang sudah begitu banyak. Tatkala Anda menyangkal itu hak manusia, tapi tatkala Anda membantah, di situ video guru sudah saya proteksi dengan kata kembang suruh kenek gak roh, risikonya pada pemirsa. Maka guru melalui video ini hati-hati mencerna video guru. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri diajak berpikir. Substansinya tidak jauh dari volume 5 dan volume 4 dan volume ketiga. Kembali kepada doa sapu jagat. Diulas kembali, sapu jagat adalah dari bahasa Jawa. Bila dibaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan bahasa dan tulisan hampir dengan bahasa Arab sehingga manusia itu terkecoh. Diulaslah oleh guru, para pemirsa, diajak berpikir. Tatkala manusia membaca, tidak pernah berpikir dan tidak pernah dimampukan untuk menggali siapa yang membuat kalimat itu, siapa yang menyebarkan. Lantas manusia tinggal membaca. Setelah membaca, pikirannya terobsesi selamat dunia akhirat. Kembali lagi melalui video ini, para pemirsa diajak berpikir. Siapa yang merancang, siapa yang membuat kalimat itu? Diajak berpikir, siapa yang membuat? Kalau toh yang membuat itu, bisakah dipastikan sudah pernah selamat dunia di dunia sampai dia di akhirat? Dalam batasan akhirat yang disebut adalah ketemu sang ilahi Robbi, atau kembali asal usulnya dia turun lagi di dunia sehingga membuat aturan itu. Ataukah kalimat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataukah orang dulu membuat itu, membuat statement agar manusia terbingung dari kalimat itu, sehingga manusia terobsesi dengan doa itu sehingga pola pikirannya terbolak-balik. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan siapa buktinya yang sudah pernah menjalankan atau melakukan perintah-perintah Islam sehingga selamat fid dunya wal akhirah. Siapa buktinya?
Lantas kalau tidak ada buktinya bagaimana? Lantas siapa yang dikorbankan? Siapa yang bertanggung jawab yang membuat kalimat itu? Kalau toh kalimat itu diilustrasikan oleh manusia, itu suara Tuhan. Apakah benar Tuhan itu mengucapkan kalimat itu? Sedangkan kalimat itu adalah kalimat doa. Apakah mungkin sang Tuhan itu mengucapkan suatu doa? Sedangkan doa adalah ucapan dari bangsa manusia. Para pemirsa coba diajak berpikir betul-betul. Bagaimana guru kalau manusia faktanya tidak ada yang selamat dunia akhirat, sedangkan kalimat itu ditawarkan, ditebarkan, disampaikan, bahkan dimotivasikan, bahkan diajarkan di suatu negara, terutama negara kita. Itulah bagi bangsa manusia. Mempunyai akal, tidak mampu digunakan akalnya. Mempunyai pikiran, pikirannya sudah tidak dimampukan. Karena Anda sudah terjerumus sejak sebelum lahir. Dan bangsa kita sebelum merdeka pun sudah dijerumuskan dari penipu dan penjajah sejak masa lampau. Para murid dan santri dan para pemirsa betul-betul dipahami apa yang sudah aku sampaikan di video-video yang lain. Pentingnya mempelajari, menggali demi keselamatan ruh dan jiwa kita di dunia sampai akhirat. Diulaslah oleh guru tentang Robbana Atina fid dunya itu. Satu contoh, ada manusia berharap dengan suatu kalimat ingin selamat dunia dan akhirat. Kita check up diri kita check up keluarga kita check up negara kita check up dunia, kita check up para nabi, para wali, para ambiya, dan para rasul, para ulul azmi. Bagaimana guru cara mengcheck up-nya? Tatkala suatu harapan manusia mengharapkan ingin selamat dunia. Pernahkah Anda berpikir yang dimaksud selamat dunia bagaimana? Satu contoh, manusia selamat di dunia. Manusia itu paham aturan hukum di dunia. Manusia hidupnya selamat dimaknakan tentram dan damai. Manusia itu bisa tentram dan damai tatkala kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan mudah. Kebutuhan pokok hidupnya itu loh terpenuhi dengan mudah. Lingkungannya aman dan kondusif. Itu baru manusia akan mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Jiwanya merdeka, tidak terjajah, tidak terdogma oleh ajaran, tidak terdogma atas nama Tuhan. Disitulah manusia akan menemukan kedamaian. Dengan damai itulah manusia dikatakan dalam keselamatan. Tatkala manusia itu damai dan selamat, artinya kebutuhan pokok, makan dan minum juga papan, itu terpenuhi. Lihat aja di era sekarang, kalian kita yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita diwarisi oleh leluhur. Negara yang luas dan lebar. Faktanya bangsa negara kita, kalian pun rumahmu kadang sempit. Bahkan usia yang sudah tua pun tidak mampu memiliki suatu rumah. Bagaimana kalian mendapatkan kedamaian? Kadang usia pun sudah tua, rumah pun tidak punya. Lantas kalian masih berharap selamat dunia. Sedangkan manusia untuk selamat di dunia, satu kebutuhan pokok harus terpenuhi. Sandang, pangan, dan papan. Lingkungannya kondusif. Manusia tidak bisa lepas dari suatu bangsa atau keadaan. Bangsa itu hukumnya harus valid. Hukum suatu negara harus tepat dan benar. Tidak ada tebang dan pilih. Hukum yang jelas. Sedangkan di suatu negara Kesatuan Republik Indonesia, di negaramu, hukumnya tidak jelas. Manusia di negara itu mendapatkan keselamatan di dunia kalau pemimpinmu dalam keadaan kebenaran. Pemimpinmu mengerti yang benar, mengerti salah. Sedangkan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang kau sebut pemimpin, pejabat, kiai ulama, dia sendiri tidak paham dari apa yang dilakukan dan tidak mengerti apa yang diajarkan. Bagaimana rakyat umat mendapatkan selamat dunia akhirat?
Untuk menyelamatkan diri di dunia aja pun guru memastikan 99% di negara kesatuan Republik Indonesia kalian celaka semua. Negaramu rusak, hukummu salah, pemimpinmu salah sejak belum lahir karena mendapatkan konsep pemahaman yang salah. Kalau toh di dunia pun tidak selamat, bagaimana kalian mendapatkan selamat sampai di akhirat? Untuk selamat di dunia, manusia itu mempunyai perilaku. Satu contoh dalam berkeluarga. Dalam berkeluarga ekonomi kalau tidak mampu. Bagaimana kalian mengatur ekonomi sandang pangan papan untuk keluargamu kalau ekonomimu tidak kuat? Sedangkan kalian diajarkan, disunahkan untuk menikah lebih dari satu. Artinya umat yang mengikuti agama disunahkan nikah 4. Anda adalah bangsa yang dipelosokkan, bangsa yang dijerumuskan oleh kitab-kitab yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan jumlahnya sudah miliaran. Sedangkan korbannya adalah kita semua dan Anda semua, orang tua Anda juga, nenek kakekmu juga. Sedikit diulas oleh guru tentang selamat di dunia aja, tidak akan pernah ada yang selamat. Tapi mengapa kalian berkoar-koar ingin selamat dunia akhirat? Sesungguhnya bangsa manusia selamat di dunia. 1. Negaramu dalam keadaan damai dan merdeka. Hukumnya tepat dan benar. Pemimpinnya mengerti tanggung jawab. Kalian paham semua. Kita semua tahu, pemirsa tahu, perilakumu pun juga seperti itu. Orang tuamu juga seperti itu. Guru-gurumu seperti itu. Panutanmu seperti itu. Masihkah kalian mengucapkan Robbana Atina ingin selamat dunia? Bangsa iblis pun tertawa terbahak. Sebodoh-bodohnya bangsa manusia. Dengan ajaran yang salah, dengan pemimpin yang gila, rakyat yang terpelosok ingin selamat di dunia. Maka tak akan pernah ada sampai tahun 2023 ini Anda yang mendapatkan keselamatan di dunia. Meskipun hartamu cukup, tapi keseharianmu tidak akan pernah ada keselamatan. Mengapa? Karena kalian sudah diadu domba dari orang-orang terdahulu. Orang yang tidak sepaham dengan kamu, kalian dituntut untuk mengatakan bahwa dia kafir. Orang yang tidak cocok dengan kamu, kalian tuduh sesat. Sama juga dengan undang-undang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia perilakunya yang tidak sama dengan Arab. Kalian backlist dengan penodaan agama. Begitu bodohnya bangsa Indonesia, begitu konyolnya otak di negara kesatuan Indonesia. Lantas kalian masih berkoar-koar ingin selamat dunia akhirat. Lantas bagaimana guru? Kalau toh semua sudah aku ajarkan bahwa sholat ibadah yang kalian yakini bahwa semua adalah palsu. Lantas apa yang Anda harapkan kehidupan di dunia ini? Puasa Ramadan sudah aku terangkan itu palsu dan salah kaprah. Cerita sholat pun salah. Artinya bentuk muamalah yang ada di agama yang kita anut sejak kecil, sejak 1400 tahun. Semua adalah nyimpang. Lantas di mana yang disebut keberkahan selamat di dunia? Maka guru menawarkan dari video ini. Kalau toh ini kalian tidak merevolusi dirimu sendiri. Kalian terjerumus, anak-anakmu terjerumus, rumah tanggamu terjerumus. Setelah kalian meninggal di dunia, kalian pun terjerumus dan tersesat. Tidak akan pernah tahu di mana ruh dan jiwamu akan kembali. Karena Anda mendapatkan pola pikir ajaran yang nyimpang dan sesat. Para pemirsa, kuatkan cara berpikirmu. Anda sudah aku terangkan begitu banyak. Permainan orang-orang terdahulu. Sekarang yang kau yakinin, kau katakan itu petunjuk dari langit. Faktanya itu bukan dari langit. Itu buatan orang-orang terdahulu. Lantas kalian terlanjur mengimani sesuatu itu. Bagaimana itu kalau sudah seperti itu? Kembali lagi guru menyampaikan bersyukur berbahagialah para pemirsa, khususnya murid dan santri. Tinggal dengan perlahan lakukan apa yang telah aku ajarkan. Itulah coba sedikit guru mengulas para pemirsa.
Untuk di dunia aja guru bisa memastikan 99% tidak ada yang selamat bangsa Indonesia. Karena negara yang salah kelola, pemimpin yang salah langkah, rakyat yang salah. Lantas gimana? Tanyakan kepada dirimu, maukah negaramu berubah? Maukah bangsa ini berubah? Kalau tidak mampu merubah, celakalah seluruh bangsa dan negaramu, karena kalian dijerumuskan orang-orang terdahulu tidak akan pernah mengerti. Kembali lagi tentang Robbana Atina, doa harapan satupun contoh manusia yang melakukan itu tidak ada contohnya, artinya itu adalah kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lantas bagaimana guru? Berpikirlah kalian. Coba kalau aku ibarat mewakili dari para moyang dan leluhurmu, para pemirsa, khususnya pemimpin di Indonesia. Kalian diwarisi bumi seluas ini. Faktanya kalian bertengkar. Kalian saling memakan, kalian saling sikut, kalian saling menyalahkan di antara saudara sesama bangsa. Maka kalian sudah tidak layak sebagai manusia dan tidak layak sebagai pemimpin dengan warisan dari leluhurmu. Lebih konyol lagi para pemirsa, kalian kita diwariskan dari leluhur kita bumi seluas ini, bumi semakmur ini. Tapi kalian didogma, katanya bumi dan langit miliknya Tuhan dari orang Arab. Sungguh bodoh dan sangat bodoh. Warisan yang tak ternilai malah kalian berikan kepada Tuhan dari Arab. Lantas bagaimana guru? Silakan orang-orang yang mengeluarkan kalimat itu suruh bertanggung jawab di depan hukum. Suruh bertanggung jawab kepada murid dan santrinya. Kalau toh murid santrinya sudah jatuh rusak, bangsa negara sudah carut dan marut. Bagaimana kalau bangsamu dikuasai negara lain? Kalian dijajah dan disiksa. Kalian hanya menyesal. Karena Anda tak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Karena kita, Anda semua sudah dibodohi sejak sebelum merdeka. Dan kebodohan itu sudah merebak di penjuru. Baik pemimpin yang di pusat sampai yang di bawah. Tipu dan menipu, bohong dan bohong. Saling menghujat. Lantas bagaimana? Satu contoh kembali lagi tentang ingin selamat dunia akhirat. Bahwa kalimat itu bukan dari langit. Tapi faktanya kalian yang mengimani suatu agama, kalian suka menyalahkan orang lain. Anda merasa benar. Berdasarkan Robbana Atina fid dunya hasanah. Sedangkan Anda sendiri terjerumus dari kitab yang bohong itu. Anda sendiri tidak mengerti apa yang Anda lakukan tentang Robbana Atina itu. Tapi Anda mengklaim dirimu paling benar. Orang lain kau katakan salah. Agama lain kau katakan salah. Sedangkan agamamu sendiri adalah palsu. Dan ini sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perilaku ini sudah terjadi di mana-mana. Baik umat, rakyat, pemimpin, dan pejabat. Lantas di mana yang disebut Robbana Atina fid dunya hasanah? Kalau toh bangsa manusia di dunia aja sudah celaka dari mindset, pola pikir, pemahaman yang salah. Bagaimana kalian akan tahu jalan pulang ke rahmat ilahi? Itulah para murid dan santri. Kalau kalian tidak segera merenovasi perilakumu, tidak membenahi perilaku ajaran-ajaran seperti itu, kalian terjerumus dan tak akan pernah menemukan kebenaran. Karena memang kebenaran sudah waktunya diturunkan dan sudah layak dan wajib untuk disampaikan. Karena kerusakan di dunia, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia, sudahlah sangat parah. Kembali lagi dengan pemahaman doa sapu jagat. Doa sapu jagat adalah doa pembersih. Dalam artian apa-apa yang tidak benar, semoga dibersihkan oleh alam. Ayat-ayat surat-surat yang sudah menipu manusia, semoga negara pun juga turun tangan. Semoga rakyat dan umat yang mempunyai kemampuan tinggalkan kalimat-kalimat seperti itu.
Bila ada manusia menyampaikan semua itu atas nama Tuhan, suruh menjelaskan di depan hukum. Tatkala sudah dijelaskan, suruh menerangkan siapa buktinya. Kalau semua tidak terbukti, semua hanya ucapan bualan, manusia itu adalah pembual dan penipu. Bagaimana kalau pembual penipu itu adalah pemimpinmu, guru-gurumu, pendidikanmu, kurikulummu? Celakalah bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.